Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang ekologi dan lingkungan. Pengertian ruang lingkup dan kajian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Makhluk hidup. Individu yang artinya tak terbagi, yaitu sebutan untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Contohnya, seekor kucing, sebatang pohon jambu, dan lain-lain. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contohnya, populasi pohon kelapa di Kelurahan Tegakan pada tahun 1989 berjumlah 2.552 batang. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, populasi ikan, populasi ganggang, dan populasi hewan di sekitarnya membentuk komunitas terumbu karang. Lingkungan. Biotik adalah suatu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk-makhluk hidup. Contohnya, ganggang, tumbuhan laut, tumbuhan paku, tumbuhan biji, fitoplankton, bakteri atau mikroorganisme, dan lain-lain. Abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati namun memberikan pengaruh dan manfaat dalam hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contohnya, air, udara, tanah, dan sinar matahari. Bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungan yang tidak dapat terpisahkan adalah pola interaksi makan dan dimakan, di mana faktor pemenuhan kebutuhan diutamakan dan akan terjadi proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan ini akan membentuk sebuah pola yang dinamakan rantai makanan. Bidang-bidang ilmu yang menjadi kajian dalam ekologi. Ekologi organisme. Organisme adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri metabolisme, tumbuh, gerak, dan reproduksi. Ekologi populasi. Populasi adalah suatu kelompok individu dari spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah. Ekologi komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok populasi dari sejumlah spesies yang berbeda di suatu wilayah. Peran makhluk hidup sebagai produsen, konsumen, pengurai, dan distributor. Produsen dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Jika tanpa produsen, konsumen primer tidak akan punya makanan. Ini akan mengganggu rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Konsumen sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Pengurai yaitu untuk menguraikan sampah, bangkai binatang, dan sebagainya. Onggokan sampah yang menumpuk akan diurai oleh bakteri pembusuk dan jamur. Detripitor yaitu untuk membantu menguraikan zat organik untuk diolah lagi oleh produsen. Ekosistem mangrove. Ekosistem hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi yang tumbuh di peguna pesisir dangkal dan Austria tropis dan subtropis. Didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah yang pasang surut pantai berlumpur. Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologis. Ekosistem lamun padang adalah hamparan vegetasi lamun yang menutupi suatu area tumbuh bergerombol membentuk rumpun. Ekosistem lamun merupakan suatu sistem ekologi padang lamun di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik, tumbuhan dan hewan. Lamun merupakan salah satu ekosistem yang paling produktif. Selain hutan mangrove dan terumbu karang pada perairan pesisir pantai, salah satu sumber daya laut yang cukup potensial untuk dapat dimanfaatkan adalah lamun. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang menempati barisan terdepan, disusul ekosistem lamun dan mangrove. Terumbu karang membutuhkan perairan dengan kecerahan tinggi dan intensitas cahaya yang memadai, yang biasanya berada pada daerah paparan yang dangkal. Wilayah Indonesia memiliki perairan pantai sepanjang lebih dari 81.000 km.
Perairan ini sebagian besar merupakan perairan dangkal yang sangat potensial bagi berkembangnya ekosistem terumbu karang. Keanekaragaman biosfer. Biosfer menggambarkan kondisi sebuah lingkungan yang memungkinkan untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Biosfer terdiri dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sfer yang artinya lapisan, di mana pengertian biosfer adalah suatu lapisan tempat hidup atau habitat makhluk hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi biosfer yaitu faktor klimatis atau iklim, faktor endafik atau tanah, faktor topografi, faktor biotik atau biologis, dan persebaran fauna di Indonesia. Bioma adalah suatu wilayah tanah yang luas yang diklasifikasikan berdasarkan iklim, serta tumbuhan dan hewan yang membuat rumah di sana. Bioma mengandung banyak ekosistem dalam area yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioma yaitu iklim, posisi geografis, curah hujan, intensitas cahaya matahari yang diperoleh. Bioma terestrial. Bioma terestrial adalah area tanah dengan iklim yang sama yang mencakup komunitas yang sama tumbuhan dan hewan. Bioma terestrial yang berbeda biasanya didefinisikan dalam istilah tanaman mereka, seperti pohon, semak, dan rumput. Bioma terestrial meliputi hutan tropis, hutan sedang, padang rumput, gurun, tundra, taiga, sabana, dan paparal. Ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik atau perairan adalah tipe ekosistem yang sebagian lingkungan fisiknya didominasi oleh air. Ekosistem akuatik dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu penetrasi cahaya matahari, substrat, temperatur, dan jumlah material terlarut. Faktor yang mempengaruhi ekosistem akuatik adalah 1. Ketersediaan oksigen yang cukup dalam air, bisa dengan menambahkan tanaman hidup seperti Hydrilla sp. Yang kedua, mendapatkan cahaya yang cukup untuk menekan pertumbuhan bakteri dan jamur. 3. Air. 4. Suhu air yang tepat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, atau sesuai dengan suhunya yang dibutuhkan ikan atau hewan air. Contoh bentuk-bentuk adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan sehingga menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk terus bertahan hidup. Mengapa makhluk hidup perlu melakukan adaptasi? Tujuannya secara utama adalah untuk mempertahankan kehidupannya sendiri sebagai makhluk hidup. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Contoh adaptasi morfologi pada hewan adalah ragam jenis paruh dan kaki burung dan tipe mulut serangga, serta adaptasi morfologi pada tumbuhan adalah ragam jenis akar, batang, dan daun. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Contohnya, 1. Ikan memiliki gurat pipi untuk mengetahui tekanan air. 2. Orang yang tinggal di pegunungan memiliki jumlah hemoglobin yang lebih banyak ketimbang orang biasanya. Adaptasi tingkah laku adalah kegiatan atau tingkah laku hewan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk membantunya bertahan hidup. Contohnya, 1. Kaki seribu akan menggulung bila disentuh. 2. Bunglon akan melakukan mimikri mengubah warna tubuhnya sesuai lingkungan bila dia dalam keadaan bahaya. Bentuk-bentuk interaksi yang terjadi pada ekosistem. Bentuk-bentuk interaksi individu dalam populasi. Interaksi antar individu dalam suatu populasi dapat bersifat positif atau simbiosis. Sebagai contoh interaksi antara individu dalam populasi, yaitu semut berinteraksi dalam hubungan sosial atau gotong royong untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Dalam populasi, beberapa semut bergotong royong melakukan bangkai serangga ke dalam lubang. Dalam interaksi antara individu dalam populasi yang berkaitan dengan sebuah jumlah atau batas individu yang layak dalam populasi, sehingga populasi tersebut mampu untuk mempertahankan jenisnya. Kepadatan populasi yang dapat mengubahnya tingkah laku individu dalam populasi, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi interaksi individu dalam populasi antara lain natalitas, mortalitas, dan ketahanan hidup populasi atau adaptif. Bentuk-bentuk interaksi populasi dalam komunitas.
1. Kompetisi. Hubungan kompetisi akan terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan. 2. Prediksi. Hubungan antar organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Netral. Hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Simbiosis. Hubungan yang saling mempengaruhi. Simbiosis ada 3. Yang pertama, mutualisme. Hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua, komensalisme, yaitu hubungan yang salah satu diuntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Yang ketiga yaitu parasitisme, yaitu hubungan salah satu pihak dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan. Antibiosis adalah hubungan salah satu pihak tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, sedangkan pihak lain dirugikan. Bentuk-bentuk interaksi faktor abiotik dan biotik. Komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik dalam ekosistem, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, setiap tumbuhan mengambil air dari dalam tanah, tetapi tumbuhan juga membebaskan air ke udara dalam bentuk uap air. Bersama uap air dari sumber yang lain akan terbentuk awan dan turun sebagai hujan. Akhirnya, air meresap ke dalam tanah. Di samping itu, tumbuhan juga mengambil zat hara dari tanah, namun juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Interaksi antar komponen abiotik dan biotik yaitu intraspesifik, interspesifik, simbiosis, antibiosis, aleopati, dan netral. Pengaruh manusia terhadap dinamika populasi. Berbagai aktivitas manusia bisa menyebabkan dinamika populasi hewan di dalam air. Penerbangan pohon di hutan yang dilakukan secara ilegal, pembangunan, pemburuan, sampai pencemaran lingkungan menjadi beberapa contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi dinamika populasi. Aktivitas manusia di atas akan merusak ekosistem hingga menyebabkan penurunan populasi hewan serta tumbuhan. Hubungan interaksi dengan keseimbangan ekosistem. Interaksi yang ada bisa berupa interaksi yang saling menguntungkan, merugikan, atau tidak berpengaruh terhadap satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis interaksi tersebut antara lain: yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antarorganisme yang saling menguntungkan. Contoh, kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antar organisme yang saling merugikan. Contoh, benda dengan tanaman inangnya. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antar organisme yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Contohnya, tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Kompetisi adalah jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bisa bertahan hidup. Contoh, tanaman padi dengan gulma. Netralisme adalah interaksi antar individu yang saling lepas atau tidak saling memenuhi. Contoh, kambing dengan kucing. Predatorisme adalah interaksi antar organisme di mana yang satu memakan yang lain. Contoh, harimau dengan rusa. Bentuk-bentuk suksesi yang terjadi pada komunitas. Pengertian suksesi. Suksesi adalah ekologi merupakan perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies di suatu area tertentu atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Proses suksesi ekologi ini terjadi tanpa adanya intervensi manusia dan terjadi dalam kerangka dinamika persaingan antara spesies dan ekosistem yang sama. Bentuk-bentuk suksesi. Yang pertama, suksesi primer adalah suksesi yang dari awal komunitas atau awal terganggu penuh, sehingga komunitas dari ekosistem yang lama musnah atau punah. Contohnya, lumut kerak, lumut dan ganggang, tumbuhan paku, rumput, dan tumbuhan kecil, semak-semak, dan pohon. Yang kedua, suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah suksesi yang bila dari awal komunitas tidak terusik atau tidak rusak penuh sehingga komunitas dari ekosistem yang lama masih ada. Contohnya, suksesi akibat penebangan, suksesi akibat kebakaran hutan, dan suksesi akibat gelombang berpindah. Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesi. Yang pertama, iklim. Tumbuhan tidak akan dapat tumbuh teratur dengan adanya variasi yang lebar dalam waktu yang lama. Fluktuasi keadaan iklim kadang-kadang membawa akibat rusaknya vegetasi baik sebagian maupun seluruhnya, dan akhirnya suatu tempat yang baru atau kosong berkembang menjadi lebih baik atau daya adaptasinya besar dan mengubah kondisi iklim. Kekeringan hujan, salju atau air dan kilat seringkali membawa keadaan yang tidak menguntungkan pada vegetasi. Yang kedua, ada topografi. Suksesi terjadi karena adanya perubahan kondisi tanah, antara lain erosi. Erosi dapat terjadi karena angin, air, dan hujan. Dalam proses erosi, tanah menjadi kosong, kemudian terjadi penyebaran biji oleh angin
migrasi dan akhirnya proses suksesi dimulai. B. Pengendapan atau denudasi. Erosi yang melarutkan lapisan tanah di suatu tempat tanah diendapkan sehingga menutupi vegetasi yang ada dan merusaknya. Kerusakan vegetasi menyebabkan suksesi berulang kembali di tempat tersebut. Yang ketiga, biotik. Pemakan tumbuhan seperti serangga yang merupakan pengganggu di lahan pertanian. Demikian pula penyakit mengakibatkan kerusakan vegetasi. Di padang pengembalaan, hutan yang ditebang panen menyebabkan tumbuhan tumbuh kembali dari awal atau bila rusak berat berganti vegetasi. Komunikasi klimaks. Komunikasi klimaks adalah hasil akhir dari suksesi ekologi. Komunitas klimaks adalah keseimbangan yang stabil dari semua organisme dalam suatu ekosistem dan akan tetap stabil kecuali bencana terjadi. Setelah bencana, suksesi akan mulai dari awal lagi, tergantung pada iklim daerah. Komunitas klimaks akan terlihat berbeda. Di daerah tropis, komunitas klimaks mungkin hujan tropis. Di ekstrim yang lain, di bagian utara dunia, komunitas klimaks mungkin hutan pinus. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Singkatnya, rantai makanan merupakan interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu. Dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antara jenjang organisme. Contoh rantai makanan di sawah. Di ekosistem sawah terdapat banyak sekali rantai makanan. Padi adalah produsen terbesar di ekosistem ini. Berikut beberapa contoh dari rantai makanan di ekosistem sawah. Energi matahari ke padi makan burung pemakan biji, ular sawah, elang pengurai. Energi matahari, rumput, serangga, tikus, ular sawah, pengurai. Energi matahari, padi, tikus, elang pengurai. Energi matahari, padi, serangga, katak, ular sawah, elang pengurai. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Contohnya, jaring-jaring makanan di laut. Tak hanya di darat, jaring-jaring makanan juga berlaku bagi makhluk hidup yang tinggal di laut. Sebagai contoh, zooplankton bisa memakan fitoplankton. Zooplankton sendiri dapat dimakan oleh gurita, salmon, udang, atau makhluk lainnya. Gurita, salmon, dan udang tersebut kemudian dimakan oleh hiu atau paus. Setelah itu, hiu dan paus mati yang kemudian diurai oleh bakteri yang ada di laut. Piramida makanan. Piramida makanan adalah sebuah gambaran yang menampilkan informasi tentang pengelompokan ekosistem yang membandingkan komposisi dan jumlah biomasa. Komposisi dan jumlah biomasa tersebut dikelompokkan dari mulai produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Contohnya piramida populasi. Piramida populasi berisi informasi tentang jumlah populasi untuk sebuah ekosistem. Secara umum, piramida populasi biasanya dibagi menjadi organisme yang menjadi mangsa dan organisme yang menjadi pemangsa. Keseimbangan jumlah organisme yang sesuai adalah jumlah mangsa harus lebih banyak dari jumlah pemangsa. Sebagai contoh, pada bagian dasar piramida ditempati oleh organisme penghasil makanan atau produsen yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah organisme herbivora yang berada di atasnya. Demikian juga jumlah organisme herbivora juga lebih banyak daripada organisme karnivora yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin ke atas populasi dari organisme, maka setiap tingkatan itu semakin sedikit jumlahnya, sehingga membuat sumber makanan tidak akan pernah habis. Namun apabila terjadi hal sebaliknya, maka bakal terjadi kepunahan karena kurangnya sumber makanan. Hubungan antara rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah suatu gambaran terjadinya makanan yang dimakan tanpa cabang. Contoh, padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang saling melengkapi. Piramida makanan adalah kumpulan dari jaring-jaring makanan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.